Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berjumpa di SWB Saatnya Wanita Berbicara. Dan insya Allah setiap hari Kamis akan ada tamu spesial kita. Hari ini beliau ada Ibu Aulia Idris. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik pemirsa, insya Allah nanti kita akan berbincang mengenai makanan bakar-bakaran ya. Karena ini menjelang akhir tahun, biasanya banyak sekali kegiatan seperti itu ya. Nah nanti bagaimana? Silahkan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0271 679 3000 atau di 08112 55 3000. Ya, silahkan Ibu Aulia ini mengenai bakar-bakar nih, disampaikan pada kita pemirsa. Mungkin akan lebih santai hari ini ketika tanpa terasa kita sudah akan pergantian tahun ya. Iya. Dan pergantian tahun ini menjadi sangat spesial karena kita hampir 3 tahun ya terpendam dalam suasana pandemi. COVID orang nyaris ya, tidak bergerak ya, liburan tidak ikut, tidak keluar rumah, di rumah saja takut, dengan keluarga saja gitu ya. Iya, kita betul-betul sangat membatasi. Iya. Dan kemudian Allah itu menguji kita untuk sabar sekian tahun dan manusia bisa melaluinya ya, walaupun mungkin juga perjuangannya sangat berat, korban sangat banyak begitu ya. Akhirnya pertengahan tahun ini mulai ada kebebasan. Semakin kuat kita dengan vaksin, kemudian juga sudah semakin terkondisi, kita jadi berdamai dengan keadaan gitu ya. Iya. Nah keadaan ini ternyata diikuti oleh lifestyle, gaya hidup ya. Saat ini akhir tahun ternyata memang terjadi liburan yang luar biasa. Puncaknya saat ini kebetulan kita berada di kota yang tempat ini menjadi tujuan wisata. Beberapa kota di sekitar kita ternyata mengalami kunjungan yang cukup banyak sehingga membuat kita itu harus mengalami ritme ya macet, kemudian keramaian-keramaian di beberapa titik keramaian seperti halnya tempat makan, tempat wisata ini menjadi banyak dikunjungin orang. Tetapi kita tetap harus ingat bahwa seramai apapun kita tetap harus waspada ya, prokes tetap harus kita jaga ya, karena saat ini akhir-akhir ini juga sempat naik lagi ya. Nah cuaca yang dingin ini juga memicu kemungkinan seseorang juga menjadi mudah sakit. Karena apa? Imunitas seseorang juga bisa turun ketika kita sedang mengalami musim yang dingin, apalagi akhir-akhir ini terjadi fluktuasi udara yang sangat tinggi ya. Iya, beberapa hari ya. Kemarin itu panas banget. Panas, tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan dan sekarang ini dingin sekali. Nah, tapi saya suka itu kalau panas tiba-tiba hujan kemudian panas ada pelangi. Itu yang indah. Salah satu manfaat kita menyaksikan perubahan cuaca ya. Tapi pada kondisi tertentu kadang-kadang orang nggak kuat. Iya, akhirnya jadi sakit. Nah, ada satu budaya di masyarakat kita. Ya pokoknya kalau sudah liburan tuh maunya ngumpul-ngumpul, makan-makan, seperti saat ini pun kemudian bakar-bakar ya. Nah kenapa harus pergantian tahun itu pasti identik dengan ayo makan dengan yang dibakar, padahal makan apa aja boleh ya, tetapi karena mungkin yang dibakar itu hangat ya. Suasananya bisa outdoor di luar ruangan, kemudian rame-rame orang nonton langit yang gelap atau menikmati suasana hingar-bingar yang seperti itu, sekedar kumpul-kumpulnya mungkin yang orang manfaatkan sebagai momen bersama. Iya, karena semuanya libur rata-rata kalau akhir tahun itu identik dengan libur, walaupun untuk tahun ini mungkin tidak ada libur atau cuti bersama ya, hanya diizinkan cuti perorangan begitu ya. Akhirnya kan nggak libur semua. Yang sekolah ya tetap sekolah, yang mau kerja ya tetap kerja, begitu kan ya. Tetapi tetap saja yang namanya pertemuan manusia ini banyak sekali. Bahkan saat ini pun kita menuju studio ini mungkin juga bisa terjebak macet ya. Nah ini antisipasi saja, siapa saja yang akan menuju satu tempat, mengantisipasi macetnya ya kita ada spending waktunya yang cukup lah. Iya ya. Biasanya 1 jam, siapkan 2 jam gitu ya. Mau berangkat siaran 1 jam sebelumnya gitu ya. Itu lebih aman daripada kita terburu-buru nih kan membahayakan kita.
Kalau ke Jogja biasa 1 jam, sekarang bisa 3 jam. Nah itu kan satu hal yang biasa. Ini kita berikan kesempatan kepada mereka yang akan berlibur ya. Toh liburannya juga sebentar lagi akan berakhir ya. Iya, tanggal 2 sudah pada masuk ini. Sudah masuk ya. Nah ini berarti kondisi kita harus disiapkan bagus karena kecapean dalam perjalanan ya. Stres dalam perjalanan, kemudian juga cuaca di perjalanan siang itu kan panas ya kalau memang kita lewat tol dan lain sebagainya. Ini juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Nah, masih terkait dengan kebiasaan makan, saat ini loh Dek, yang namanya orang itu kayaknya udah biasa dengan jajan. Membeli makanan ya, yang siap saji gitu ya. Nah, di antara pilihan makanan jajanan ini ternyata ada budaya di masyarakat kita yang cenderung menyukai makanan yang bakar-bakaran, dibakar gitu ya. Baik itu dibakar secara langsung terkena bara api atau dengan terbakar gitu ya? Dengan alat. Iya, gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai untuk makanan yang dibakar-bakar. Nggak boleh, tetapi sebaiknya kita mewaspadai karena pesan dokter sekarang kalau kita biasanya kalau kontrol atau apa pesan dokter kita harus menghindari makanan yang bakar-bakaran. Gitu ya. Kalaupun dibakar coba minta yang numpang lewat begitu ya, sekedar hanya harum misalnya itu memang dari bahan kecap, maka dia akan terbakar sebentar dengan bara api, itu akan menghasilkan aroma yang memang beda ya, hangusnya gula gitu ya, karamel. Nggak boleh gosong gitu ya maksudnya? Jangan sampai gosong. Nah ini yang kenapa ini ya? Nah ini yang namanya gosong atau menjadi arang, ini yang memicu terjadinya kanker atau kanker. Karsinogenik, zat yang ada di sana memicu terjadinya kanker. Kapan itu terjadi? Tidak akan sekaligus ketika kita makan kemudian itu akan terjadi kanker. Tapi itu bisa terakumulasi dalam kurun waktu yang lama. Misalnya suka beli ayam bakar, suka bagian yang gosong-gosongnya. Nah gitu, lebih baik kalau memang menemukan sesuatu yang gosong, dibuang ya. Atau memang kalau mau ya kita tidak makan. Padahal yang gosong-gosong itu enak. Nah itu dia. Itu tadi karena ada aroma gosong-gosong sangit itu kan enak nah, gitu itu ya. yang dicari kan. Nah, untuk menghindari itu semua kita bisa misalnya mengolahnya, diungkep dulu. Kemudian hanya dilewatkan. Jadi tidak boleh dibakar sampai gosong. Tidak dibakar secara langsung. Atau teknologi asap ya, kalau misalnya mengenal teknologi itu sebenarnya teknologi kuno ya. Daging-daging yang diasap atau misalnya sekarang itu akan memunculkan efek smoky. Itu teknik pengawetan daging atau ikan bisa. Itu mengurangi kadar airnya, tetapi fungsinya adalah mengurangi kadar airnya dengan pengasapan. Asapnya didapatkan dari mana? Dari kayu bakar. Tapi tidak dibakar secara langsung. Dia hanya menggunakan asapnya. Nah, asap di dalam kayu bakar itu mengandung senyawa formaldehid. Senyawa formaldehid ini akan membuat aroma makanan itu menjadi lezat. Contoh, misalnya kita masak nasi pakai batok kelapa, kayu bakar, sama yang pakai kompor gas atau minyak tanah, hasilnya coba dibandingkan. Iya, enak yang pakai kayu bakar ya. Yang pakai kayu bakar, masak dengan teknologi kuno ini ternyata memang hasilnya lebih lezat. Itu tadi, yang melezatkan adalah komponen alami yang terdapat di dalam batok kelapa atau di dalam kayu bakar. Nah, tetapi sekali lagi diingat, pemanggangan secara langsung yang menyebabkan daging ataupun bahan makanan itu menjadi terbakar dan hangus atau istilahnya gosong, ini yang tidak dianjurkan dan kurang baik bagi kesehatan. Nah, sampai di mana kita menyukai yang bakar-bakar? Sepertinya banyak sekarang ya, semua yang kita sajikan. Bakso bakar, sosis bakar gitu semuanya ya. Dibakar ya, aduh gitu ya. Jadi dan itu enak. Dan kadang kita ya. malah justru minta yang gosong ya. Atau sekarang makanan-makanan Korea kan lagi ini ya. Itu kita ambil bakar sendiri. Tuh. Nah, itu jadi kan kita juga yang suki, grill dan lain sebagainya itu kan sekarang sedang tren. Oke, ini bagus, variannya bagus, tetapi ternyata ini juga dagingnya bagus gitu ya. Dagingnya bagus, sumber protein. Penyajiannya bagus dengan aneka sayuran, tetapi ketika suatu saat makanan ini menjadi gosong dan kita mengkonsumsinya sering,
maka kita siap-siap dengan kondisi yang tidak bagus bagi kesehatan kita. Kan Jadi kita lebih baik makanan mencegah nggak ya. hanya enak saja gitu ya, tapi harus sehat. Nomor satu yang kita pegang, nomor satu harus sehat. Oke. Kemudian juga membuat kita menjadi menjadi lebih kuat. Makan kan manfaatnya kita mengganti energi ya. Ya. Tidak mendapatkan makanan hanya sekedar suka, enak, tren, kemudian oh ini lagi viral nih, kita harus coba. Boleh kita ikuti tren atau gaya, tetapi kalau itu tidak baik untuk kesehatan kita, lebih baik kita berpikir jangka panjang. Ya, kita pengen sehat, kita pengen makan itu dalam kondisi yang tetap membuat tubuh kita menjadi bugar, ibadahnya jadi lebih khusyuk, nggak sakit kan gitu ya. Tapi kalau nanti sakit, aduh, apalagi kalau sudah yang namanya cancer. Itu bagi mereka yang sudah tahu, karena sekarang fenomena di rumah sakit itu pasien kanker itu banyak sekali. Dan itu dari gaya hidup ya? Ya, sebenarnya dari lifestyle. Sebenarnya kalau nenek moyang kita zaman dulu kenapa mereka itu kok jarang terkena kanker atau apa? Trennya itu sekarang, bahkan anak-anak muda pun udah kena gitu ya. Ada kanker kulit, kanker lidah, ada kanker tulang dan lain sebagainya ya. Tapi pada zaman dulu kenapa nenek moyang kita itu tidak mengalami penyakit-penyakit yang membahayakan? Padahal juga pakai kayu mereka ya? dibakar ya waktu itu. Tapi mereka tuh nggak makan dengan misalnya gini, masak nasi pakai teflon. Anti lengketnya itu adalah senyawa kimia. Kan teflonnya itu makin lama makin terkelupas ya. Kemana larinya teflon yang terkelupas? Masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu adalah senyawa anti lengket itu adalah zat yang berbahaya sebetulnya. Jadi ada satu kepraktisan dalam teknologi yang sebetulnya itu seolah-olah menguntungkan manusia, tetapi tetap juga ada sisi negatifnya yang perlu kita cermati. Bahwa teknologi ini juga akan membawa dampak bagi kesehatan manusia. Tadi teknik bakar, teknik alat makan yang anti lengket dan lain sebagainya. Jadi gimana kita? Bijaksanalah memilih makanan yang sehat dan aman bagi kita dan keluarga kita. Kalau gitu nggak boleh. Boleh, jangan terlalu sering dan tadi ada catatan. Kalau pesen jangan gosong. Jangan misalnya memang harus agak cerewet, iya, karena itu untuk keselamatan. Jadi kadang-kadang sampai pedagang itu udah hafal, oh tidak gosong ya Bu, iya. Tidak usah pakai kecap, iya. Gitu. Jadi kita sudah harus mengerti batasan. Kenapa saya katakan membatasi kecap? Karena itu juga terjadi kelebihan konsumsi garam ketika kita banyak menggunakan kecap. Selain garam, kita juga terlalu banyak konsumsi gula. Nah, sekarang ini di rumah sakit, screening pasien DM itu sudah dilakukan pada usia muda. Sekarang anak-anak usia 15 tahun ke atas sudah mulai disiapkan tes untuk mendeteksi dia DM atau tidak. Karena fenomena diabetes ini sekarang tidak hanya terjadi pada usia lanjut. Tidak. Lifestyle, saya katakan, gaya hidup. Sekarang kita sehari-hari minum soft drink, misalnya nongkrong-nongkrong di kafe, kemudian ngopi ya, makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, ini ternyata juga berdampak. Kalau sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi saya yakin ini bisa berkali-kali, bahkan sehari juga bisa berapa malam kali. minggu begitu. Berarti hampir tiap hari. Hangoutnya saya heran. Oh gitu ya. Kapan belajarnya ya kok nongkrong terus ya gitu. Ternyata ini juga akan berdampak pada kondisi kesehatan seseorang. Nah, yuk, ini kan mau tahun baruan, kita harus ada resolusi apa nih untuk tahun depan. Setidaknya kita lebih peduli atau aware kepada kesehatan kita dengan memilih makanan ataupun jajanan, menyajikan makanan yang lebih sehat kepada keluarga, baik jenisnya, bahannya, teknik olahnya, penyajiannya, itu tentunya akan lebih kita lakukan dengan berhati-hati. Berharap tahun depan kita lebih sehat daripada saat ini. Ataupun dampak yang kita lakukan saat ini tidak akan terjadi pada tahun mendatang. Kita akan selalu berharap demikian. Iya, iya, baik. Baik, ini sudah ada yang masuk ini ya. Mbak Aulia, saya seorang anak. Waduh ini. Ibu saya sudah terkena kanker, tapi susah untuk dibilangin. Makan semua makanan dan katanya bismillah, cara mensyukuri nikmat sehat yang dikasih Allah tuh makan. Iya, betul. Jadi saya harus bagaimana ini Mbak Nita ini? Mbak Nita? Iya.
Mbak Lita turut prihatin atas kondisi Ibu. Semoga Ibu diberikan kesembuhan ya, pulih. Semangatnya Ibu bagus. Iya, karena beliau Ibu suka makan sehat ya, gitu ya, makan gitu. Nanti diarahkan Mbak. Kalau memang susah dibilangin, apa sih yang harus dihindari? Nah, nanti Ibu diantar konsul ke bagian gizi. Kalau jadi jangan Mbak Lita yang ngasih tahu. Mbak Lita. Kalau Mbak Lita ngasih tahu nggak bakalan marah nanti ya. Iya. Nanti biar ahli gizinya atau dokternya yang menasehati Ibu untuk menyampaikan makanan apa yang aman untuk kondisi Ibu supaya Ibu sehat lebih lama, begitu ya. Supaya Ibu tetap optimal. Tapi semangat Ibu untuk tetap banyak makan itu bagus. Ini perlu kita support. Iya, karena tadi mensyukuri ya nikmat sehat yang dikasih Allah Anjurkan dengan makan. Mbak Lita mungkin bisa sajikan itu jus, banyak jus, kemudian aneka sayuran dan buah-buahan. Tetapi ingat tak perlu ditambahkan gula ya Mbak ya, gitu. Jadi sajikan aja itu yang sehat. Nanti kalau Ibu misalnya komplain tidak digoreng dan sebagainya, langsung konsul di bagian poligizi. Nanti matur ke dokter yang mungkin menangani. Ibu kan pasti ini Ibu ada yang menangani ya dokternya. Langsung minta, dok mohon dirujuk untuk konsul gizinya, untuk pengaturan diet Ibu. Nanti insya Allah. Tapi sebagai kalau sudah terkena itu memang pantangan-pantangan itu mesti dilakukan gitu ya? Iya. Bukan ya bismillah aja lah sehat gitu. Makan apapun bismillah sehat kepengennya gitu. Begitu ya, ya kita insya Allah bismillah ya. Tetapi kalau memang kita udah tahu bahwa makanan itu memicu atau memperburuk keadaan, itu namanya bunuh diri dong. Kan gitu. Udah dilarang, ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh ya, kan tapi gini, bismillah sehat gitu ya. Kayak makan racun ya berarti ya. Iya benar, kayaknya gini. Si sel kanker ini kan harusnya dibunuh, dimatikan. Iya. Tetapi kalau kita makannya salah, sama dengan kita tuh ngopeni sel kankernya. Jadi dia makin berkembang, makin sehat, makin gemuk sel kankernya, makin seneng dong gitu. Padahal dia harus dipuasakan, si sel kanker tadi. Harus dibunuh dengan banyak cara, entah dengan obatnya, entah dengan kemonya, entah. Dan biaya pengobatan kanker itu kan mahal sekali gitu ya. Jadi jangan sia-siakan obat itu kalau tidak ditunjang juga dengan diet yang bagus. Jadi diet itu melengkapi pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Kita harus kerjasama yang bagus. Jadi makannya tolong tetap dijaga. Wah, ora apa-apa. Jangan nggak poponya nanti di sini. Pas di sananya nanti jadinya masalah besar. Jadi sekali, dua kali, lama-lama terus kan itu akibatnya tidak akan terjadi hari ini. Gitu. Untuk Mbak Lita sabar, tetap semangatin Ibu, insya Allah nanti kesembuhan tetap akan datang dan Ibu juga tetap semangat. Tapi tolong dalam kondisi sakit itu memang lebih sensitif ya seseorang. Yang bisa menasihati adalah dokter atau mereka yang kompeten. Kalau keluarga kemungkinan agak sulit bisa masuk. Karena posisi beliau ibu ya. Iya. Baik. Kemudian ini Mbak Neni, saya sangat suka sekali dengan sate. Dan biasanya kan dibakar, dan saya suka yang hitam. Nah, bagaimana ini? Kok ternyata penyebab kanker? Aduh, Mbak Neni. Mbak Neni, untung menyadari ya. Nggak apa-apa, telat itu lebih baik daripada kita nggak pernah tahu sama sekali. Nggak apa-apa Mbak Neni, kalau kemarin udah terjadi ya sudah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Sekarang kita cegah dengan cara kedepannya Mbak Neni bisa mengurangi memilih bahwa yang gosong itu tidak baik, begitu. Atau pesan wanti-wanti, yang jualan juga gitu, tolong bakarnya jangan digosongin gitu ya. Tapi senengnya pada gosong. Iya. Digosongin tapi ketika mau makan gosongnya dihilangin gitu ya. Gitu ya, iya. Gitu kan bisa ya. Ya, kotor ya biasanya serpihan gitu ya. Serpihannya dihilangin. Ini aja di asal lewat atau karamelnya aja muncul. Jadi aroma karamel itu hanya akan muncul ketika gula itu bertemu dengan panas. Nah, panasnya itu apa? Lama-lama, jadi jangan ditempel langsung. Atau setidaknya ketika dia dibakar, bara itu tidak mengeluarkan api. Dijaga jangan sampai mengeluarkan api, makanya dikipas. Kipas itu kan mencegah api menyala. Ketika api menyala, itu memicu terjadinya gosong atau yang warnanya lebih hitam-hitam tadi. Begitu ya Mbak Neni, tetap boleh suka, tapi sebaiknya sekarang mulai dikurangi. Ini persis kok, dokter juga akan nasihati begitu. Sebaiknya dikurangi ya Bu ya, yang bakar-bakaran begitu. Apalagi bentar lagi mesti Mbak Neni ini nyiapin untuk bakar-bakaran ini ya.
Karena dia suka Dibakar, sate tapi ya. jangan gosong. Gitu Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Begitu? Ya. Iya. Baik pemirsa, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita di SWB Saatnya Wanita Berbicara untuk edisi hari ini. Setelah beberapa informasi berikut ini. Pemirsa channel terpilih MTA TV, kita masih berbincang di SWB Saatnya Wanita Berbicara. Dan tentunya masih bersama Ibu Aulia Idris ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 02716793000 atau di 08112553000. Baik Mbak Aulia, ini ada lagi pertanyaan ini. Saya pernah baca, kalaupun kita makan yang bakar-bakaran, itu hanya tidak boleh terkena arang. Apakah benar hanya arang yang menyebabkan kanker? Dari Tia. Iya Mbak Tia ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah arang yang hanya menyebabkan kanker? Ya, semua yang gosong ya, itu mengandung karbon ya. Gosong itu kan karbon ya, arang. Jadi tanpa arang pun dia akan gosong, itu sudah ada arangnya di dalam bahan. Walaupun kita tidak memasak dengan arang, kita bakar di atas api, kalau dia sampai gosong berarti itu sudah muncul senyawa karbon yang memicu terjadinya karsinogen atau zat yang memicu terjadinya kanker. Jadi apakah hanya arang? Jawabannya tidak. Jadi apapun yang gosong walaupun itu bukan arang akan memicu terjadinya kanker. Jadi bisa kan kita katakan menghindari tipis-tipis aja atau biar ini tidak tidak terlalu takut mentah ya. Mentah itu juga tidak dianjurkan. Makanan yang mentah itu sangat tidak dianjurkan. Jadi daging yang mentah itu kan risikonya ada cacing, ada macam-macam ya. Itu sebaiknya dagingnya kita ungkep dulu atau diapakan, dibumbu, ditumis setengah jadi, baru kita bakar sebentar. Ini juga akan menghasilkan aroma smoky, aroma asapnya ada, tetapi tidak memicu hal-hal yang berbahaya. Begitu ya Mbak ya. Baik. Jadi memang kalaupun bakar-bakar tidak hanya yang arang ya, semua ya. Semua. Di teflon pun juga ya. Dipanggang aja di situ itu kan pokoknya asal muncul gosong. Ada yang hitam-hitam. Oke. Baik. Ini Ibu Diana. Saya suka sekali karak gosong. Apakah itu juga menyebabkan kanker? Aduh, kalau karak digoreng Ibu tidak dipanggang. Ya? Iya. Aman, tapi pahit, tapi memang enak ya. Jadi kalau karak itu teknik olahnya tidak dibakar secara langsung di atas bara, tidak di atas api. Dan dia matangnya gosong itu karena terjadi proses penggorengan. Kenapa dia intep rengginang? Itu yang rasanya manis, kalau digoreng dia akan menjadi gosong, dan gosong ini aromanya memang lebih enak karena gula tadi. Karamelisasi, proses terjadinya proses pematangan gula oleh panas ini akan menghasilkan aroma yang memang enak sekali. Aroma karamel ini dicari untuk permen, untuk sirup, itu karamel dicari. Tetapi di sini tidak terkena api secara langsung. Jadi kalau karak gosong boleh, tapi jangan sering-sering lah Bu, biasa aja. Agak dilebihkan sedikit tapi jangan sampai gosong, pahit ya. Gitu. Tapi dia suka gitu ya. Banyak yang dicari, rengginang juga pasti carinya yang lebih gosong. Lebih gosong ya. Ternyata yang gosong-gosong itu menyenangkan ya. Tapi ini nggak dibakar kok, masih gitu ya? Aman, betul. Oke, masih aman kalau tidak dibakar. Baik, kemudian ini ada Pak Sabar gitu ya. Iya, ini bagaimana ya kemudian cara mengatasi ketika kita ingin makan makanan yang dibakar? Ya. Tadi Pak Sabar saya coba hadirkan tips. Apakah sate itu kita tumis dulu atau kalau taichan itu kan tidak taichan begitu itu di gosong dagingnya ya nggak gosong kan, dia juga sudah direndam bumbu ya. Dagingnya itu juicy banget, direndam bumbu, jadi dia itu matangnya juga akan menjadi cepet. Atau kalau memang kita mau jadi lebih baik kita bumbu dulu, kita presto atau gimana dulu baru kita bakar gitu ya. Itu, atau kalau bisa kita lebih baik sudah tidak bakar deh gitu. Jadi dimasak aja. Iya, itu lebih sehat. Tumis aja, ya. Ditumis aja lebih sehat. Gitu. Jadi satenya bukan sate bakar, sate tapi bakar. Sate disajikan saja seolah-olah ditusuk ya? Seperti dibakar ya, tetapi itu disajikan dengan cara ditumis. Itu sebetulnya salah satu
langkah bijak kita untuk bisa menghindari sesuatu yang memang itu betul-betul berbahaya. Jadi ibaratnya sudah tidak ada tawar-menawar begitu, jadi oke, kita menyajikan sate tapi sate ini tidak dibakar dan tidak ada yang tahu. Atau kita panggang sebentar di microwave atau di oven. Oh, itu lebih aman? Bisa, ya. Karena di sana tidak akan terpapar panas secara langsung ke bara api. Kemudian resiko gosongnya juga kecil. Kalau di oven itu gosong itu bisa sampai butuh waktu yang sangat lama ya. Dia tidak akan gosong, apalagi di sana sudah ada timer. Jadi kita hanya mendapatkan efek smoky, asap, tapi tidak terlalu over, berlebihan. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi lebih aman. Tapi akan lebih bijaksana lagi, biasanya orang yang sudah tahu hidup sehat, dia akan menghindari makanan yang dibakar. Sudah menolak begitu ya. Grill, seperti halnya, saya minum teh, tawar begitu. Saya minum kopi, tawar. Biasanya mereka sudah punya batasan sendiri ya, dan kita juga akan bisa mencoba belajar ke sana. Boleh, tapi tolong dibatasi. Jangan wah tiap hari makan sate gitu ya. Nggak apa-apa, yang jualan sate juga tolong hindari. Saya kadang-kadang juga, aduh satenya kenapa bakarnya sampai gosong banget, atau ayam bakar begitu. Asal agak ini aja, kinclong loh kalau kita oles gitu ya. Misalnya ayam bakar ya, itu kan bumbunya manis ya. Kita panggang sebentar, dia efeknya mengkilat, tapi jangan sampai ada muncul yang gosong-gosong di pinggir, itu biasanya over, kena apinya atau apa. Sebagai pedagang, kita juga harus menjamin kesehatan pembeli dengan cara tidak menyajikan yang gosong. Asal ini aja. Biar terus beli gitu ya? Ya gimana? Biar terus beli, karena kan sehat terus. Betul, kan kasihan juga nih, wah mau lihat si orang begini saja di dagangan saya gimana. Enggak, tetap aja ibu tetap penjual sate pada protes nih ya. Aduh. Jangan sampai gosong, saya kan, aduh ini kenapa ayam bakarnya semuanya ada hitam-hitamnya gitu, bisa nggak dibakarnya yang nggak gosong sebentar aja. Kalau saya mau cari ikan juga ya, ikan ya, semua bahan makanan mau bakso mau apa yang dibakar-bakar itu kan ikan sehat gitu ceritanya. Iya, ikannya sehat tapi teknik olahnya nggak sehat, dia jadi membahayakan juga gitu. Jadi caranya gimana ya? Udah itu tadi, apa dipanggang sebentar atau lebih aman ditumis, dimasak padang atau apa misalnya seafood ya. Kalau memang pengen dibakar sebentar saja, takut mentah. Nah kalau begitu berarti di teknik olahnya kita perbaiki. Apakah dia ditumis dulu kayak sate itu ada yang diungkep dulu, nanti tinggal diasap sebentar hanya untuk efek smoky-nya. Asap-asapnya itu memang dirindukan ya. Iya, baik. Ini saya suka sekali dengan jagung bakar. Wah, ini. Sudah rencana besok mau makan jagung bakar. Nah, iya. Gimana ini Ibu? Wah, dari bawah ini. Sekarang jagung bakar itu direbus dulu pakai susu. Oh gitu. Pakai bumbu. Iya toh. Jadi jagung itu kan udah mateng, bukan mentah. Setelah itu baru dikenakan asap. Jangan kena baranya. Jangan ditemplek langsung ke arangnya yang membara, jangan, kasih jarak. Jadi dia itu hanya matang dari kepulan asap bara arang tadi, bukan dipanggang langsung atau dienjes gitu ya sampai jes gitu. Jangan. Jadi di antara api bara bara ya itu nggak keluar apinya, bara panas sekali itu di atasnya. Jadi dikasih alas untuk bakar seperti kawat, taruh atasnya dengan jarak yang lumayan. Panasnya memang akan lebih lama nanti matangnya atau ngolahnya, tapi ini akan lebih selamat karena efek gosongnya itu menjadi lebih kecil resikonya. Kenapa terjadi gosong? Karena pengen cepet. Kan pesen banyak ya. Satu orang 10 porsi, 10 tusuk. Kalau yang pesen 10 porsi berarti kan ada 100 tusuk harus matang bersama. Nah ini kadang-kadang orang bikinnya cepat. Diolah semuanya, apinya dibesarkan. Gosong, dan gosong ini berbahaya. Jadi boleh makan sate, boleh makan ayam bakar aja. Gitu ya. Jarang-jarang aja. Ikan bakar, tapi jarang-jarang aja. Dan jangan yang gosong. Gitu ya. Ini adalah pesan dari dokter cancer ya. Dokter kanker akan menyatakan, udah ya Bu, iya makan yang sehat dan mulai sekarang kurangi makan yang dibakar-bakar. Kalau bisa dihindari ya, itu pasti. Baik. Ya, katanya ketika kita makan makanan dibakar, setelah itu makan minum jeruk, itu bisa mengatasi kemudian melarutkan bakaran tadi. Benarkah itu dari Kak Ori?
Nah, melarutkan rasa nek ya, karena dia stimulasi jeruk asam menetralkan rasa lemak yang menempel dan sebagainya, amisnya iya. Tetapi kalau resiko kanker itu dia akan menyerang sel tubuh kita. Jadi nggak bisa ya, setelah kita makan bakaran kemudian kita minum langsung, jeruk, ya, itu nggak ada ya? Belum ada penelitian ke sana yang menyatakan, nanti kalau suatu saat ada literatur yang menyatakan, jurnal yang menyatakan, oh dengan bakaran gitu ya? Bisa dinetralkan dengan air jeruk atau asam sitrat ya, vitamin C. Nanti coba saya carikan dulu, ada nggak gitu ya. Kalau belum ada literaturnya berarti kita itu segala sesuatunya harus ilmiah. Harus ada literatur dan penelitiannya. Kalau sudah diteliti dan memang ada probandus dan dinyatakan ini valid bahwa air jeruk bisa menetralkan dengan penelitian, baru kita boleh percaya. Gitu. Kalau enggak ya itu tadi, lebih baik dicegah aja deh gitu. Sedikit, besok mau bakar-bakaran boleh kan, tahun baru cuman sekali. Dalam setahun enggak kita tiap hari, boleh mau nyiapin jagung bakar apa tadi saya kasihkan tips. Pokoknya dibakar jangan sampai gosong. Caranya gimana? Ya itu tadi, si jagung dibumbu dulu. Dikasih bumbu kan dia udah mateng. Kita hanya diasap sebentar. Tapi itu nggak menghilangkan gizinya ya kemudian? Apa itu? Ketika kita dibakar. Kemudian kita olah dulu jagungnya gitu. Tidak ya. Kalau untuk protein itu malah dia tambah dari susu, ada keju dan lain sebagainya, ada substitusi zat gizi protein di sana ya. Ada penambahan daripada kita bakar aja ditambah cabai atau ditambah mentega misalnya begitu. Boleh itu dioles, tapi hanya sebentar. Bahkan sekarang orang kalau suruh pilih, misalnya saya jagung bakar apa jagung rebus? Jagung rebus. Lebih suka jagung rebus. Apa namanya? Itu kalau Balia mungkin ya. Kalau anak-anak muda pasti sukanya yang dibakar. Iya, suka yang dibakar dan diiris. Boleh, apalagi nanti di gunung ya. Kan hangat begitu ya. Ya itu aja. Boleh ya dibakar, tapi usahakan matangnya gini. Bakarnya harus butuh waktu lebih lama. Kenapa? Jauh dari baranya gitu. Kalau semakin dekat sama baranya cepat matang tapi juga cepat gosong. Berarti tadi jagung kemudian dimasak dulu. Dibumbu, diungkep sama susu. Diungkep itu berarti bumbu, kita direbus ya? Ditutup sampai dia, kan sekarang jagung itu jagung manis ya. Jadi cepet banget matangnya. Jadi itu kita kasih bumbu, jadi dia bukan mentah. Kalau mentah ke bara kan matangnya agak lama tuh. Tetapi kalau dia sudah mateng, hanya kena asap sebentar aja kita nggak masalah. Ini sudah mateng. Ayam juga begitu, daging juga begitu. Oke, baik. Wah, ini ceritanya ada yang mau naik gunung nih ya. Mau bawa jagung. Iya, jagung, kemudian bawa roti. Pasti semua dibakar, yang kemudian paling gampang itu. Kemudian bawa pohong nih ya. Kalau ya? itu semuanya dibakar, kemudian kalau pohong itu masih ada kulitnya, apakah itu bisa mengatasi? Kalau sistemnya kayak anak pendaki gunung, masih dalam kulitnya, artinya bahan makanan itu ada gosongnya nggak ada kan? Karena kulitnya dikupas, berarti itu aman. Malah sehat ya? Iya. Jadi, tapi kalau pakai kulit kan matangnya lama banget. Gitu. Itu hanya terjadi ketika orang camping. Mereka kan memang menunggu dengan bara api yang banyak, malah dimatangkannya dengan bara. Tapi itu ada kulit yang sangat tebal. Pohon sengaja ya ditaruh di situ. Itu aman malah. Asalkan tidak ada bagian yang gosong, pastikan. Takutnya dia merekah, kemudian ada bagian yang gosong-gosong. Nah ini juga sudah pokoknya gosong-gosong hitam, itu namanya sudah yang membahayakan. Tapi ingat, kalau memang kita tidak tiap hari, tidak banyak, dan itu hanya kadang-kadang, insya Allah masih aman. Karena itu juga butuh waktu, proses ya. Orang sakit itu tidak sehari 2 hari, tapi itu butuh waktu yang bertahun-tahun. Tapi jangan sampai, nggak apa-apa kalau memang masih aman, sekarang belum muncul, nanti 30 tahun lagi baru kelihatan, kan kita juga jadi nggak enak. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Oke, walaupun tadi ya cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan makan. Wah, ini sudah bismillah makan gitu ya. Iya, tapi tetap harus dipikirkan bahwa segala sesuatu yang dampaknya kurang bagus dan sudah dibuktikan dengan penelitian, sebaiknya kita patuhi gitu. Oke. Saya penyuka pisang bakar, kemudian dikasih susu, dikasih keju. Nah, ini. Pisang ngepek ya. Pisangnya dibakar dengan kulit nggak? Kalau seperti yang di Makassar, pisang ngepek itu pisangnya dikukus dulu, terus digepengkan, dipipihkan,
terus dibakar. Nah kalau ini nggak apa-apa karena kulitnya nanti kan dikupas, digepengkan sebentar. Dia disajikannya dengan juruh kinca, apa namanya, air gula, sirup gula ya. Tetapi kalau tadi Ibu ini dengan susu ditambah dengan keju, mohon hati-hati karena di dalam pisang itu kalorinya sudah tinggi, ditambah susu, ini pasti susu kental manis kan, berarti itu tambah gula lagi, ditambah lagi di sana keju. Keju itu juga terbuat dari unsur lemak, kecuali Anda menyajikannya keju yang rendah lemak. Ada ya keju yang rendah lemak. Jadi tetap hati-hati. Jadi kalau milih keju yang rendah lemak, bisa. Itu untuk kesehatan pilih yang low fat, misalnya istilahnya low fat gitu. Atau keju yang buatan sendiri dari susu sendiri itu? Ya itu masih tidak dipisahkan mozzarella ya. Gitu? Kalau mozzarella itu lebih tepung ya. Jadi kalau susu itu dipisahkan antara whey dengan fatnya ya. Kepala susu itu lemaknya yang gurih. Jadi kalau kita beli susu segar misalnya, biarkan sebentar, nanti ngapung ya. Nah, yang terpisah bagian atas gurih warnanya kuning, krimnya itu adalah lemaknya. Padahal itu enak banget. Ya justru itu memang yang enak-enak itu deh, kulit ayam, kepala susu dan sebagainya, itu enak-enak. Nah, itulah tantangan kita. Boleh tapi nggak banyak begitu. Kalau mau sehat minum susu bagian bawah namanya whey, atau bagian proteinnya, atau kita kenal dengan istilah susu skim. Itu susu untuk orang lanjut usia, untuk orang ini rasanya nggak enak, plain, rasanya nggak enak, harganya mahal. Karena mahal memisahkan tadi lemaknya, full krimnya dipisahkan, kemudian yang skimnya ini untuk kita konsumsi, mereka yang diet atau mengurangi lemak, dan ini yang lebih sehat. Jadi kalau ibu-ibu misalnya beli susu kemudian ngapung udah krimnya, kasihkan anak-anak aja. Ibu, orang tua dan lain sebagainya, kita bagian bawahnya. Oke, baik. Jadi berguna semuanya, sehat semuanya ya. Insya Allah. Oke. Baik, ini waktu yang harus memisahkan. Monggo silahkan disimpulkan untuk hari ini. Iya, untuk ibu-ibu semua, selamat menyongsong pergantian tahun dengan hidangan mungkin ya. Menikmati hari libur ini dengan aneka hidangan yang sehat, yang bermanfaat, dan insya Allah kita juga tetap bisa mencegah keluarga kita dari beberapa penyakit yang membahayakan karena kesalahan kita. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan kembali belajar pada tahun 2023 mendatang. Ya, baik. Terima kasih Mbak Aulia Sama, Idris. Mbak Rahma. Sehat selalu. Amin. Salam untuk keluarga. Insya Allah berkah ilmunya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita di SWB ya. Saatnya wanita berbicara mengenai tentunya bakar-bakaran bersama Ibu Aulia Idris. Terima kasih bersamaannya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah. Sukses untuk apapun kegiatan Anda hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.